Ya, sudah, Pak. Oke. Kita mulai Bu ya. S- Oke, siap ya. Ibu berhalangan baca Quran enggak? Iya, Bu. Iya, Pak. Ngaji. Enggak berhalangan enggak? Oh, tidak. Oke, sudah ada Qurannya ya. Ada, Pak. Oke, ada pulpen, ada kertas ya. Ada, Pak. Oke, Al-Baqarah 1 sampai 5. Nah, Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. tulis ayat yang kedua. Oke, sudah Bu. Sebentar, Pak. Sudah. Sudah. Ya, Dilihat kan ya, dibalik tak buat lihat. ya, Pak. Kelihatan tidak? Oke, sudah kelihatan. Baik, ya. Simpan dulu Qurannya ya. Iya, Pak. Oke. Baik, siap ya. Nah, ini ingat-ingat kembali. Coba sebutkan teori-teori belajar, Bu. Ada teori behaviorisme, kognitivisme, eh, apa humanisme, sama apa tuh namanya, eh kon konstruktivisme. Oke.
urut-urutannya ya Bu ya, biopirisme, kognitivisme, kognitivisme, humanisme, konstruktivisme, yang konstruktif, humanisme. terakhir humanisme atau humanistik. Coba kalau yang konstruktivisme itu apa tuh? Kalau kognitivisme mah, eh eh, eh, Suaranya belum terdengar. sebentar. Belajarnya menitik beratkan, Tuh, suara saya bisa didengar? ya, Ya, suara ibu yang belum dengar. proses genetik atau didasarkan atas mekanisme bio biologis, Pak. Itu yang saya tanyakan apa? Itu kan itu kalau yang penjelasan ibu namanya biopirisme, Oh, ini stimulus kognitivisme ya, respon, kognitivisme. konstruktivisme. Nah, dengar ya. Oh ya, kalau Nah, konstruktivisme mah ini apa? eh Memberikan kebebasan peserta didik untuk belajar dengan sendiri. Jadi dia bisa mengembangkan kemampuannya sendiri gitu, Pak. jadi intinya konsumsi itu anak-anak ya mengkonstruksi, membangun pengetahuan sendiri Iya, ya. ya, Pak. Kalau humanistik atau humanisme, Memanusiakan manusia, eh maksudnya ya, apa? Kata berpusat pada siswa. Jadi guru hanya membantu peserta didik mengembangkan ini potensi-potensinya. Oke, jadi kalau humanistik itu lebih menekankan isi. Apa maksudnya menekankan isi? Itu lebih menekankan pada bakat dan minat masing-masing. Ya, Kan gitu. ya, Pak. Sehingga apa? Karena dikembangkan berdasarkan bakat dan minat, maka belajar itu menyenangkan. Nah, jadi yang senang itu adalah manusia, maksudnya memanusiakan manusia itu jadi pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Karena didasarkan pada pengembangan bakat dan minat masing-masing. Gitu. Itu Bu ya. Nanti Pak. tolong itu dipelajari karena itu bagian UP Bu. Iya, Ya, Pak. nanti UTT bentuknya Baik, Pak. sekali itu tidak hanya biasanya kasus Bu soalnya begini-begini itu termasuk teori apa ini termasuk teori apa itu kasus Ya. kasus misalnya Bu guru ini mengajar begini 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 jadi narasi panjang. Hmm. Itu termasuk teori apa kan begitu Ya. jadi makanya tidak cukup dimengerti tapi diimplementasikan ya. Ya. Tuh, baik, singkat. Eh, ketika mikro kemarin, Ibu modul ajarnya PBL, PJBL, atau P5? PBL, Pak. PBL. Temanya apa, Ibu? Sholat. Sholat. Rumus tujuannya apa TP-nya? Tujuan pembelajarannya apa mengenalkan anak apa eh mengenalkan anak apa konsep dasar eh, anak supaya mengenal konsep dasar sholat, waktu sholat, jumlah rakaat dan gerakan-gerakan sholat. Dan gerakan-gerakan sholat. Ada berapa TP, Bu? Yang jenengan buat? Ada tiga. Tiga. Satu apa tadi? Tadi mengenal waktu Nah, sholat, yang kedua dua, jumlah rakaat sholat, karena ketiganya jelas, itu gerakan-gerakan sholat. sholat. Oke. Kalau PBL itu Bu, nanti itu orientasinya pengetahuannya itu tingkat tinggi, C keempat ke atas. Ya. Jadi ketika membuat TP itu nanti arahkan ke tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, simbolnya C, sikap, simbolnya A, dan keterampilan itu simbolnya P. Nah, C-nya itu harus lebih banyak ke C4 ke atas. Apa tahu C4 ke atas itu? Yaitu
itu. C4 itu adalah menganalisis, kemudian C5 itu mengevaluasi, C6 itu adalah meng-create. Nanti lihat ya di KKO-nya. Apa Bu KKO itu? Kata kerja operasional dari Blue. Itu nih, dibuka di internet ya. Ya, Lebih Pak. mudah. Berikutnya begini Bu, di PBL itu kan berbasis masalah ya. Artinya berangkatnya dari masalah, kemudian masalah itu diselesaikan. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Itu lewat di kegiatan pembelajaran, itu kan ada kegiatan pembuka, gitu Bu Ya, ya. ya. Pendahuluan ya, pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan Betul. penutup. Nah, di kegiatan inti itulah sintak atau tahapan PBL. Masih ingat ada berapa sintak atau tahapan PBL, Bu? Oh, Berapa? Ingat tidak? di Ingat tidak? Ada yang berapa sintak? di inti ya, di inti. Di inti, saya bilang ya, di inti itu, inti pembelajaran itu kan dilakukan sintak dari PBL, Ya. sintak atau tahapan dari PBL. Itu letaknya di situ. Apa itu Ya. 5 itu? Nah, pertama apa Tujuan atau langkah? pembelajaran, Hmm. Terus, kriteria pencapaian tujuan itu pembelajaran. sebentar. Apa yang Ibu sampaikan itu masuk di inti pembelajaran? Iya. Ya salah, ya salah kan gitu ya. Hmm, Saya ulang, kegiatan pembelajaran itu kan ada pendahuluan, inti, dan penutup. penutup. Nah, inti itu ada tahapan PBL. PBL itu berada di inti. Hmm, Ada 5 tahap. Ingat dah. lupa ya. Nah, lihat tahap pertama kan orientasi siswa pada masalah. Nanti MA-nya kalau tidak begitu diperbaiki ya. Di inti pembelajaran itu orientasi siswa pada masalah apa yang dilakukan guru itu. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Hmm, Ketiga, itu membimbing penyelidikan, hmm, baik itu individu maupun kelompok. Empat, mengembangkan dan menyajikan hasil. hmm. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 5 itu harus ada dalam kegiatan inti pembelajaran. Kalau MA-nya belum seperti itu, dibuat seperti itu. Ya, Ya, Pak. kemarin juga sudah ada 5 itu? Belum ya. Belum. Nah, nggak dikoreksi ya. Yang gitu, nggak diperbaiki. Nah, tadi ya, tadi yang inti pertama, kegiatan inti ya, inti pertama PJL itu kan orientasi siswa pada masalah, gitu kan? Ya. Coba Ibu praktekkan bagaimana mengajarkan tahap pertama ini. Orientasi siswa pada masalah. Ada masalah. Eh, Anak-anak, hari ini Ibu akan menerangkan tentang sholat. Apakah anak-anak tahu apakah sholat itu waktu dan jumlah rokaatnya? Baik, sekarang Ibu akan menerangkan tentang sholat. Sholat adalah meminta pertolongan Allah, eh, meminta pertolongan Allah. Oke, stop ya, nanti enggak kemalaman. Kalau PBL itu yang aktif gurunya apa siswanya? Siswa. Nah, kalau tadi itu yang aktif gurunya apa siswanya? Nyalai PBL. Jadi guru-guru itu mengajarnya itu masih suka model ceramah. Jadi kalau tidak menjelaskan itu khawatir kalau muridnya tidak tahu itu yang nggak benar. Orientasi masalah itu kan misalnya anak-anak coba baca halaman sekian. Hmm,
Coba dari yang Anda baca tadi, kira-kira ada masalah apa ya? Anda tulis. Atau Ya, kalau saya. tidak, Hmm. kaitannya dengan sholat tadi, misalnya, oh iya ya, inna sholata tanha anil fasai wal munkar, itu kata kuncinya ya. Oh, ada tayangan video tentang orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Coba dari tayangan tadi, kira-kira apa ya, masalah yang muncul kan begitu. Jadi semuanya itu melahirkan masalah, diorientasi pada masalah. Yang mencari masalah siapa? Murid. Karena apa? Ya, Konstruktivisme. PBL itu filsafatnya konstruktivisme. Jadi yang membangun pengetahuan itu siswa tadi, guru hanya memberikan umpan tadi. Itu ya Bu ya. ya Nah, Pak. itu nanti Anda lakukan Bu ya, MA-nya diperbaiki, kemudian prakteknya betul-betul PBL, karena nanti kan PPL-nya seperti itu, Ya, kemudian bahan ukinnya seperti itu, kan begitu. Ya, nanti kalau udah uh, bagus lah. Baik, Ibu nulis PTK ya, proposal iya PTK. Pak. Iya, Ya, judulnya apa? dua-duanya dibuka itunya Pak. Ini, Boleh ya. boleh. Nih, sebentar. Penerapan metode pembelajaran picture and picture dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas A pada materi sholat wajib dalam mata pelajaran PAI di TK Kartika 1905. Oke. Tadi apa? Penerapan Metode pembelajaran picture and picture hmm? dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke. Nah, stop ya, nanti dipersingkat ya Bu ya. Ayo, Jadi misalnya penerapan metode itu untuk meningkatkan hasil belajar materi apa pada peserta didik kelas A, kelompok A, TK Pak Oke, saya. oh ya, Pak, untuk hasil belajar kelompok A ya, Hmm. TK apa? TK Martiluhur, Cianjur, tahun berapa? Tahun 2004, 2005. Lima, lima. Itu Bu ya. Rumusan masalahnya apa Bu? Sudah dikoreksi pembimbingnya Sebentar. belum? Belum ya. Belum Pak. Oh ya, ayo. Iya sebentar. Nah, biar tidak malam, saya warai aja. Nanti paling juga kurang tepat. Rumusan masalahnya ini. Apakah hasil belajar peserta didik kelas A TK Kartika 1905 Cianjur Hmm. dalam materi sholat wajib mata pelajaran PAI dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode picture and picture? Terus, Bagaimana hasil belajar peserta didik setelah menggunakan metode picture and picture pada materi sholat wajib? ada lagi. Ya, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan metode picture and picture dalam pembelajaran materi sholat wajib dan mata pelajaran PAI di kelas A TK Kartika 1905 Cianjur? Baik, ya itu tiga betul, tapi ruwet semua itu. Ya, Pak. Sudah menggambarkan PTK. Hmm. Ya, yang nomor tiga itu kualitatif, yang nomor satu itu kuantitatif. Ya, jadi ruwet namanya. Nah, jadi PTK itu kan dari ke Bu, ya, dari sebelum ke setelah. Ya, Maka rumusannya ada tiga. Satu, ya, ya, satu. Tadi judulnya kan penerapan, ya, kan itu ya, ya. ya. Metode apa itu menjadi variabel bebas, hasil belajarnya variabel terikat. Maka cara membuat rumusan masalah dikaitkan tiga itu. Satu,
seberapa tinggi hasil belajar, ya. Ya. Nah, sebelum dilakukan tindakan dengan metode titik-titik tadi. Hmm. Jadi seberapa tinggi hasil belajar titik-titik sebelum dilakukan tindakan dengan titik-titik. Dan titik itu kan dengan penerapan metode picture and picture kan gitu ya. Itu rumusan pertama, rumusan sebelum kan. Lalu yang kedua adalah rumusan proses. Bagaimana pelaksanaan penerapan metode. Nah, tadi. Kalau ingin panjang boleh, tapi sebaiknya singkatlah. Kalau Ya. panjang kan bagaimana pelaksanaan penerapan metode TTT untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, rumusan yang ketiga adalah rumusan setelah. Bunyinya bagaimana? Kalau judul tadi rumusan ketiga adalah seberapa besar peningkatan hasil belajar setelah dilakukan tindakan dengan metode apa tadi ya? Ya. Kamu Picture and ya. picture. Picture and Jadi picture. ya rumusan ada tiga. Bagaimana tinggi, seberapa tinggi tingkat prestasi sebelum, bagaimana pelaksanaan penerapan metode. Yang ketiga, seberapa besar peningkatan Hasil hasil belajar belajar setelah dilakukan dilakukan. Nah, itu tindakan PTK. metode. Nanti tujuannya diarahkan ke rumusan masalah. Tujuan satu diarahkan ke rumusan satu, tujuan dua ke rumusan tujuan dua, tujuan tiga ke rumusan tiga. Di Ibu membuat hipotesis tidak? Ya, Pak. Buat tidak. Hipotesisnya. Buat tidak. Iya, Kayaknya hipotesis. tidak itu. Buat tidak. Letaknya di Hipotesis. letaknya itu di bab 2 dari Ya, landasan teori, kajian terdahulu baru hipotesis. Ah, hipotesis berdasarkan coba rumusannya gimana? eh, bahwa penggunaan metode pembelajaran picture and picture dalam pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran materi sholat wajib pada mata pelajaran PAI di TK di kelas A TK Kartika 1905 Cianjur. Nanti disimpel ya, dengan penerapan titik-titik maka hasil belajar dapat meningkat. Nah, itu hipotesis. Jadi dengan titik-titik maka titik-titik dapat meningkat. Nah, itu rumusan hipotesis PTK atau hipotesis tindakan. Kira-kira begitu ya. Ya, Pak. Nah, terakhir, bagaimana menyusun teori itu dilihat di variabelnya, Bu. Ya, variabel itu kan dua, hasil Ya, belajar dan metode picture and picture. benar. Ya, gitu. Tinggal nanti siapa saja yang bicara tentang hasil belajar, siapa yang bicara tentang picture and picture. Jadi dibuat narasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hasil belajar dan teori apa tadi metode picture and In picture. picture. Baru diuraikan satu hasil belajar, yang kedua adalah metode picture and picture. Begitu ya. Ya, Nah, itu Pak. nanti akan Ibu lakukan. Nah, pertanyaannya kan begini, Bu. Nanti ini kan Anda membuat RPP sendiri atau RPPH sendiri. Mengapa tidak menggunakan yang MA tadi? Misalnya MA1, misalnya penerapan PBL kan gitu ya. Itu kan Ya. sudah anu Bu, sudah Sudah. MA-nya, tinggal prakteknya kan. Nah, monggo aja itu soal teknis saja. Ya, Pak. Kira-kira itu Bu ya, cukup. Tolong Ya, Pak. dipastikan yang terakhir, Pak. Bu Julia. Iya, Bapak. Terima kasih.